Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah, ayat yang ke-225. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak memberikan sanksi kepada kalian disebabkan oleh main-main dalam sumpah-sumpah kalian. Maksudnya ya ucapan sumpah yang tidak diniatkan sumpah, ya. Dimana terkadang orang Arab mereka seringkali berkata wallahi, misalnya wallahi tujuannya bukan untuk sumpah. Maka ketika niatnya tidak ada niat sumpah, maka itu tidak dianggap sebagai apa? Sumpah. Yang dimana apabila seseorang melanggarnya diwajibkan padanya untuk membayar kafarat sumpah. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi Allah memberikan sanksi ya, disebabkan oleh apa yang disengaja oleh hati-hati kalian. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Halim. Ya, Al-Halim yaitu huwallazi yu'akhirul 'uqubah an mustahiqqiha. Itu yang mengakhirkan siksa ya, dari orang yang berhak untuk mendapatkannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini ya, bahwa sesuatu yang tidak diniatkan ya, itu perkara yang dimaafkan. Artinya tidak berlaku padanya sanksi. Dari ayat ini kita ambil faidah yang pertama, min fawaidil ayah adamu muakhadhatil abdi bima lam yaqsidhu fi lafdhi. Itu bahwa seorang hamba tidak diberikan sanksi dari lafaz yang ia tidak berniat dengannya. Tidak diberikan sanksi dari lafaz yang ia ucapkan dan tidak disertai dengan niat. Seperti orang yang bersumpah namun tidak ada niat untuk apa? Ya, sumpah. Wa hadhil faidah qa'idatun 'azimatun yatarattab 'alaiha masail katsirah. Dan kaidah ini kata beliau adalah merupakan kaidah yang agung. Banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan ini. Minha, contoh, lau jara lafdhu talaq 'ala lisanihi bighairi qasdin lam tutallaq imra'atuhu. Apabila seseorang mengucapkan kata talak kepada istrinya namun tidak ada niat untuk mentalak dan tidak bermaksud untuk apa? Mentalak, maka tidak jatuh talaknya. Seperti seorang suami mengatakan, ya saya cerai kamu, tapi maksud tujuannya adalah untuk mengancam saja, bukan untuk ia menjatuhkan apa? Talak. Maka sesuai dengan niatnya, sebagaimana Nabi juga bersabda, innamal a'malu bin niyat. Walau talaqa fi hali ghadabin syadidin lam tutallaq imra'atuh.
Contoh lagi, kalau ada seorang laki-laki yang mentalak istrinya dalam keadaan sangat marah. Dalam keadaan apa? Sangat marah. Maka ini pun juga talaknya tidak sah. Talaknya tidak jatuh. Contoh lagi, walau qala kufran fi hali farahin syadidin lam yakfur. Kalau ada orang yang mengucapkan kata-kata kufur namun dalam keadaan gembira yang sangat gembira, maka ia tidak kafir. Contohnya misalnya ya sebuah hadis bahwa Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba dari salah seorang dari kalian yang berada di padang pasir bersamanya untanya yang penuh makanan dan minuman. Lalu kemudian untanya itu hilang. Ia mencari ke sana kemari nggak ketemu-temu. Akhirnya ia berputus asa. Lalu kemudian ia pun berbaringlah di bawah pohon. Dan ketika ia bangun ternyata untanya sudah ada di sisinya. Lalu kemudian ia pegang talinya, tali kekangnya. Lalu ia berkata saking gembiranya, ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Salah saking gembiranya. Maka yang seperti ini dimaafkan. Ya kenapa? Karena ya tidak ada niat. Ya tidak bermaksud demikian. Faedah yang kedua min fawaidil ayah annal madara ala ma fil qulub, bahwa yang dihitung oleh Allah itu yang disertai dengan niat dalam hati. Yang dihitung oleh Allah itu yang disertai dengan apa? Niat dalam hati. Kalau antum berkata kepada istri, pulang kamu ke rumah bapakmu sana, dan niat antum adalah mentalak, jatuh talak. Walaupun lafaznya bukan lafaz apa? Talak. Iya. Wa minha faedah yang ketiga, anna lil qulubi kasban kama lil jawarih, bahwasanya hati pun memiliki perbuatan sebagaimana juga anggota badan pun punya perbuatan. Fa amma man ma haddatsa bihi al insan nafsahu duna itminanin ilaih fa innahu la yu'akhadh bih li'annahu laysa bi'amal. Adapun yang dibicarakan oleh seseorang insan di hatinya, namun ia tidak merasa tenang dengannya, maka yang seperti ini tidak diberikan sanksi. Kenapa? Karena ini bukan perbuatan namanya. Iya, berdasarkan juga hadis bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha tajawazali an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang dibicarakan dalam hatinya selama tidak dilakukan atau tidak diucapkan. Kalau antum sebatas niat pengen mentalak tapi tidak diucapkan, maka tidak jatuh talak. Iya, sebatas niat saja. Waminha faedah selanjutnya, isbatu hadainil ismainil karimain, penetapan dua nama bagi Allah yaitu Al-Ghafur dan Al-Halim. Al-Ghafur artinya yang Maha Pengampun, dan Al-Halim artinya yang mengakhirkan azab dan siksa kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Iya. Al-Halim itu dari kata hilm, yaitu dhaqtun nafs inda haijanil ghadab, yaitu menahan diri saat marah. Itu makna halim itu ya Pak. Tapi halim untuk Allah artinya ya, Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan siksa hamba yang melakukan dosa. Diakhirkan dan diberikan kepada dia
waktu supaya mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang seorang yang berbuat dosa waktu hidupnya tidak diberikan sanksi, Pak, tapi diakhirkan nanti di hari kiamat. Dan ini termasuk ya orang yang Allah tidak inginkan kebaikan padanya. Rasulullah SAW sabda, ya idza aradallahu bi'abdin khaira ajjala lahul uqubata fid dunya wa idza arada bi'abdin syarra amsaka bidzambi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, apabila ya Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah percepat sanksinya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, maka Allah biarkan ia dengan dosanya, tidak diberikan sanksi, sampai Allah berikan semuanya di hari kiamat nanti. Mengerikan akhwan Islam. Makanya kalau kita berbuat maksiat terus kita dikasih sakit, alhamdulillah, itu artinya dipercepat ya sanksi kita di mana? Di dunia. Faedah selanjutnya, al-isyarah ila anna min maghfiratillah wa hilmihi an asqafal mu'akhadah bil laghwi fil aiman. Isyarat bahwa termasuk ampunan Allah dan sifat halimnya Allah, itu Allah tidak memberikan sanksi kepada sumpah yang tidak diniatkan sumpah, yang dia tidak berniat untuk sumpah. Maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Ya. Faedah yang keenam, wa minha alla nai'as min rahmatillah. Itu jangan kita merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ghafur, karena Allah Maha Pengampun, Pak. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita minta maaf kepada Allah, taubat dengan taubat yang nasuh, Allah pasti ampuni, Pak. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Hai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi langit, memenuhi awang-awang, dan kamu kemudian setelah itu minta ampun kepadaku, aku pasti ampuni dosamu. Maka tidak boleh ya kita merasa putus asa dari rahmat Allah. Tapi juga jangan kita tertipu dengan Maha Pengampunnya Allah. Karena ada orang yang tertipu, Pak. Allah kan Maha Pengampun, gampanglah nanti saya taubatnya nanti aja. Akhirnya dia terus berbuat maksiat, hanya bersandar kepada Maha Pengampunnya Allah. Padahal kan kalau kita tahu Allah Maha Pengampun, harusnya konsekuensinya apa? Segera minta ampunan, segera mohon maaf kepada Allah. Bukan kemudian malah menjadikan kita semakin ngeyel di atas maksiat kita. Ini tentu sebuah ketertipuan namanya. Iya. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ayat 226 dan 227. Allah berfirman, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu at-talaqa fa innallaha sami'un alim. Dan untuk orang-orang atau para suami yang bersumpah untuk tidak mensetubuhi istri-istrinya, maka menunggu 4 bulan. Artinya diberikan tenggang selama 4 bulan. Ya, kalau sudah selesai 4 bulan, maka dia dipaksa antara 2 pilihan. Pilihan yang pertama, dia kembali mensetubuhi istrinya, atau pilihan yang kedua apa? Yaitu dia menceraikan istrinya. Dia menceraikan apa? Istrinya, karena ini termasuk kezaliman, akhi.
Kenapa? Karena hak istri adalah dipergauli. Tapi kemudian ketika suami bersumpah, saya nggak mau lagi menggauli kamu, maka yang seperti ini diberikan tenggang waktu selama 4 bulan. Kalau ternyata sudah 4 bulan juga belum juga mau, maka ia dipaksa ya oleh qadhi antara dua tadi. Ima dia mensetubuhi istrinya kembali, namun karena dia sudah bersumpah, dia wajib bayar kafarat sumpah, atau dia mentalak istrinya. Ya. Wa in azamut talaq, dan apabila mereka para suami itu berazam, bertekad untuk ya mentalaknya setelah berapa? Fa in fa'u, jika mereka kembali, artinya kembali mensetubuhi istrinya, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamut talaq, dan apabila mereka berazam untuk mentalak istrinya, fa innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Seakan Allah ya mengatakan, ingat loh, kalau kamu berazam untuk mentalak istrimu, Allah mendengar apa yang kamu ucapkan dan Allah mengetahui apa yang ada di hatimu itu. Ini menunjukkan akhi bahwa talak itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Makanya talak itu sesuatu yang disukai oleh iblis. Dalam hadis riwayat Muslim ya, sebutkan Rasulullah SAW sabda, inna iblis wada'a arsyahu alal bahr. Iblis itu meletakkan arasnya, singgasananya itu di atas lautan. Faba'atha sarayah, lalu iblis pun mengirimkan pasukan-pasukannya. Ya fa'aqrabahum minhu ya manzilah a'zamuhum fitnah. Pasukan iblis yang paling dekat kedudukannya dengan iblis siapa? Yang paling besar ya fitnahnya, godaannya. Lalu salah seorang dari mereka berkata, aku sudah melakukan ini dan begitu. Apa kata iblis? Ma fa'alta syai'an, kamu belum melakukan apa-apa. Yang satu lagi berkata, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina zaujati. Aku tidak biarkan ia sampai ia mentalak istrinya, bercerai dengan istrinya. Lalu kemudian iblis mendekatkannya dan berkata, nikma anta, kamu sebaik-baik pasukanku. Atas dasar ini kata Ibnu Taimiyah bahwa al-aslu fit talaq ya al-haram. Pada asalnya talak itu haram hukumnya. Kenapa? Karena itu disukai oleh iblis. Ya. Dan mentalak boleh kalau memang keadaannya ya mengharuskan untuk ditalak, Pak. Contoh misalnya kalau antum punya istri yang buruk akhlaknya, sudah dinasihati dengan berbagai macam cara, sudah berusaha sabar dan yang lainnya, yang kayak ginian ya ngapain dipelihara, Pak? Hanya merusak agama kita, merusak anak-anak kita, merusak akhirat kita. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, orang yang punya istri yang akhlaknya buruk tapi tidak ditalak, doanya nggak didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau ada orang yang kerjaannya nggak boleh ngelihat perempuan bening, Pak. Lihat perempuan bening, talak istrinya, kawin lagi, talak istrinya, kawin lagi, kawin cerai, kawin cerai. Ini ya orang yang dibenci sama Allah. Kalau nggak suka ya orang seperti ini mempermainkan akad nikah, mempermainkan wanita. Tapi dari hadis ini, akhi, dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah thubutu hukmil ila. Itu penetapan akan hukum ila. Apa ila tadi? Bersumpah untuk tidak mensetubuhi istri. Kenapa? Karena Allah memberikan waktu selama 4 bulan. Lebih dari itu ya dia tidak boleh melanjutkan.
Wa minha annal ila la yasihhu min ghairi zaujah. Faedah yang kedua, bahwa sumpah untuk tidak mensetubuhi istri itu hanya berlaku untuk istri. Adapun kepada hamba sahaya, kan dalam Islam hamba sahaya boleh disetubuhi tidak Pak? Boleh. Maka tidak berlaku padanya hukum apa? Talak, ila, sumpah tadi. Kenapa? Karena Allah mengatakan begitu, lilladzina yu'luna min nisaihim. Untuk orang-orang yang bersumpah tidak mensetubuhi nisaihim, istri-istri mereka. Berarti ini khusus untuk apa? Istri saja. Wa minha, faedah selanjutnya, annal muli yudrabu lahu muddah 4 ashhur min ilaihi. Orang yang bersumpah untuk tidak mensetubuhi istrinya diberikan tenggang waktu selama 4 bulan dari semenjak ia bersumpah. Jadi mana 4 bulan ini diberikan tenggang, sudah kita sebutkan tadi, berarti tidak boleh lebih dari 4 bulan. Minha hikmatullahi azza wa jalla wa rahmatu bi ibadi fi mura'ati huquqi zaujah. Wa kama annahu haqqun lizaujah fahuwa min maslahati zauj aidan. Hatta la yudayyi'a haqqal mar'ati ala yadihi fayakunu zaliman. Di antara faedahnya juga ayat ini menunjukkan hikmah Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya dalam memperhatikan hak-hak suami istri, terutama hak istri. Ya, karena istri punya hak, dan ini juga untuk kemaslahatan suami, supaya ia tidak menyia-nyiakan hak istrinya. Sebab kalau dia menyia-nyiakan hak istrinya, apa yang terjadi Pak? Dia zalim, dia berdosa. Iya. Maka jangan kita seorang suami itu kayak diktator Pak. Ya, pokoknya saya pemimpin, kamu harus ngikutin saya. Ya, yang kemudian kita tidak pernah memperhatikan perasaan istri dan yang lainnya. Tidak, istri walaupun juga bagaimana dia manusia, dia punya perasaan, dia yang kita harus hormati juga. Allah memberikan kepada kita istri untuk kita betul-betul melaksanakan hak-haknya. Allah telah memberikan hak-hak suami istri, maka kewajiban suami harus tahu apa hak istri, dan kewajiban istri juga harus tahu apa hak suami. Wa minha annal muli yuqafu 'inda mudhi 4 ashhur. Orang yang bersumpah untuk tidak mensetubuhi istrinya, ya, orang yang bersumpah untuk tidak mensetubuhi istrinya dihentikan ketika telah 4 bulan, dengan dikatakan kepada dia, kamu wajib kembali mensetubuhi istrimu, atau kalau kamu tidak mau maka kamu wajib mentalak. Tidak boleh digantung begitu, haram. Ya, karena Allah mengatakan fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Jika mereka kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Minha, faedah selanjutnya, anna talaqa biyadiz zauj, bahwa talak, demikian pula rujuk, itu di tangan suami, bukan di tangan istri Pak. Maka kalau istri berkata kepada suami, suamiku, saya talak kamu, enggak sah. Kenapa? Karena talak bukan di tangan istri. Demikian pula rujuk pun juga di tangan suami, bukan tangan istri. Kalau suami berkata, saya rujuk, kemudian istri berkata, enggak mau, maka enggak maunya istri enggak dianggap Pak. Saat suami mengatakan saya rujuk, maka sudah jadi istri kembali. Selama itu talak 1 dan talak 2.
2. Adapun talak 3 nggak ada rujuk lagi. Ya. Karena sebagian orang menganggap bahwa ketika suami mau rujuk harus persetujuan istri dulu. Kita katakan tidak disyaratkan. Yang penting suami mengatakan rujuk, selesai. Ya. Nah kalau misalnya si istri nggak mau juga karena sudah merasa nggak cocok lagi, maka pada waktu itu istri khulu. Istri minta apa? Minta khulu ke pengadilan, ya, supaya dilepas ikatan pernikahan dengan apa namanya, dengan suaminya tersebut. Faedah selanjutnya, wa minha sihhatul ila min ghairil madkhuli biha. Ila itu sah walaupun kepada istri yang belum didukhul, walau cuma di akad nikah saja tapi belum disetubuhi. Iya. Kenapa? Karena itu termasuk istri. Wa minha annal ila min arba'ati asyhur fama fawqa muharram. Bahwa ila lebih dari 4 bulan haram hukumnya. Bahwa ila lebih dari 4 bulan hukumnya apa? Haram. Karena itu termasuk menzolimi siapa? Istri. Wa minha, faidah selanjutnya, anna ruju'al insan amma huwa alaihi minal ma'siyah sababun lil maghfirah. Bahwa kembalinya seseorang untuk bertaubat dari maksiatnya itu sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Jika suami-suami itu kembali mensetubuhi istrinya, melaksanakan hak istrinya tersebut, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pula semua maksiat yang kita lakukan, Pak. Kalau kita tinggalkan dan kita kembali kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa minha anna Allah Subhanahu wa ta'ala la yuhibbut talaq. Faedah ayat ini juga bahwa Allah tidak menyukai talak. Allah tidak suka kepada talak. Maka jangan menggampangkan talak. Ada sebagian suami itu dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, ya, talak dan yang lainnya. Ini namanya mempermainkan, Pak. Karena talak sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla, sudah kita sebutkan tadi. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa hukum asal talak itu apa? Haram. Kenapa? Karena itu sesuatu yang disukai oleh apa? Iblis. Ya, dan kenapa sih talak itu diserahkan ke suami bukan kepada istri? Karena suami itu akalnya seharusnya lebih maju ke depan, lebih panjang, lebih melihat dengan akalnya bukan dengan perasaannya, Pak. Walaupun memang ada sebagian laki-laki yang lebih dominan perasaan daripada apa? Akalnya. Iya. Jadinya jadi wanitaan gitu ya. Na'udzubillah. Faedah selanjutnya, anna talaq la yaqa'u bi mujarradi tamami muddatil ila. Bahwa talak tidak jatuh hanya sebatas telah sempurna 4 bulan. Jadi kalau dia bersumpah untuk tidak mensetubuhi istrinya dan telah sempurna 4 bulan, apakah otomatis jatuh talak? Tidak. Tapi dia wajib dipaksa ya untuk memilih antara 2. Yang pertama, kembali memenuhi hak istrinya tersebut, atau yang kedua, mentalak istrinya. Kenapa? Supaya dia tidak menzoliminya, ya. Kata beliau, fa in aba falil hakim an yutalliq aw yafsakh an nikah wal fasakh aula min at talaq.
Jika si suami tidak mau dua-duanya, ya, maka hakim memaksa suaminya mentalak. Atau yang kedua, hakim membatalkan pernikahannya, difasakh. Dan membatalkan, kata beliau, lebih bagus, ya, dibandingkan dengan talak. Kenapa? Supaya tidak dianggap itu sebagai talak, tapi dipisahkan saja. Faedah selanjutnya, akhul Islam, al-isyarah ila anna al-fai'ah ahabbu ila Allah min at-talaq. Isyarat bahwa kembali melaksanakan hak istri itu lebih Allah cintai daripada mentalak. Kenapa? Karena ketika Allah menyebutkan fa'in fa'u, jika mereka kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau mereka bertekad untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha Mengetahui. Berarti itu menunjukkan bahwa kalau dia kembali ke istrinya, kembali melaksanakan hak istrinya, itu lebih baik buat dia daripada apa? Mentalak. Ya, subhanallah. Taib, ayat selanjutnya, ayat 228. Allah Ta'ala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya itu hendaklah menunggu, yaitu beriddah, selama 3 quru. Apa maksudnya quru? Quru itu jamak dari qar'. Ikhtilaf para ulama tentang makna qar' di sini. Ya, sebab ikhtilafnya adalah karena qar' ini termasuk lafaz mushtarak, lafaz yang mempunyai 2 makna. Makna yang pertama, bersih dari haid. Makna yang kedua, haid. Itu qar'. Ya. Karena ini lafaz yang mushtarak, menjadi apa yang jadi masalah, Pak? Ikhtilaf para ulama, apa yang dimaksud dengan quru ini, dan gak mungkin digabungkan dua-duanya. Kalau masih bisa dikompromikan, lebih baik dikompromikan. Tapi masalahnya ini gak mungkin dikompromikan. Ya. Pendapat jumhur mengatakan bahwa makna quru ini artinya haid. Dasarnya hadis ketika Nabi SAW bersabda kepada wanita yang istihadah, wanita yang terkena apa? Istihadah. Kata beliau, tajlisu ayyama aqra'iha. Hendaklah si wanita tersebut duduk tidak sholat selama hari-hari haidnya. Aqra' atau jamak daripada quru. Qara' itu jamaknya 2, aqra' atau quru. Iya. Di situ Nabi SAW menggunakan kata qara' di situ untuk apa? Haid. Walaupun sebagian ulama, dan itu yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, merajihkan pendapat yang dimaksud dengan quru adalah suci. Iya. Itu tolong anak-anak di luar jangan rame gitu. Di panitia jangan diem aja dong. Iya. Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu, itu masa iddah mereka selama 3 kali haid. Ini yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Iya. Yang dirajihkan oleh beliau, kata beliau, wa huwal haid ala arjahil qaulain. Makna yang paling kuat adalah dari quru, yaitu haid. Berarti masa iddah wanita yang ditalak itu 3 kali apa? Haid. Apa sih masa iddah? Artinya menunggu, di mana selama masa iddah itu dia tidak boleh menerima pinangan laki-laki manapun juga. Iya. Nah, kalau misalnya selama 3
setelah 3 kali haid belum dirujuk juga sama suami, dan suami juga nggak mau rujuk lagi, maka pada waktu itu terjadi talak bain sugro. Maka statusnya bukan istri lagi, Pak. Wajib istri keluar dari rumah suami, dan suami haram untuk mensetubuhinya. Nah, kalau misalnya suami mau balik lagi, kalau memang itu baru talak 1 atau talak 2, karena kan talak bain itu ada 2, bain sugro, bain kubro. Kalau bain sugro itu talak 1 dan talak 2, tapi belum dirujuk sama suaminya ketika dia talak sampai 3 kali haid. Setelah 3 kali haid nggak dirujuk-rujuk, maka jatuh talak bain sugro. Dalam artian dia bukan lagi istri dia, sudah bukan suami istri lagi. Nah, kalau misalnya si suami mau rujuk ke istrinya, boleh, tapi dengan syarat nikah lagi dengan akad yang baru, mahar yang baru, dari awal lagi. Tapi kalau untuk talak bain kubro, ya, itu sudah talak 3, udah talak 3, jatuhlah bain kubro. Maka tidak boleh balik lagi ke istrinya sampai istrinya itu menikah dengan laki-laki lain, ya, dan sampai suami yang keduanya itu mentalaknya dengan sukarela. Adapun kemudian si suami kong kali kong sama seorang laki-laki, kamu nikahin dulu istri saya, nanti setelah kamu itu kamu talak ya, haram. Ini dalam Islam disebut dengan at-taisul musta'ar, domba pinjaman, ya. Ini dilaknat pelakunya oleh Islam, azani Allah wa iyyakum. Paham ya? Karena sebagian orang ada yang memahami, ya, ada kalau sudah talak kemudian dirujuk maka jadi 0 lagi, Pak. Sampai 7 kali talak, 10 kali talak, ya. Baru nanya, Ustadz, saya sudah 10 kali talak, Ustadz. Anjir, dalam istri talak cuma 3, Pak. Yang saya pahami kalau saya sudah rujuk ya 0 lagi. Ini pemahaman dari mana? Ini pemahaman yang salah ya akal Islam. Ya. Makanya kalau antum misalnya hari ini talak 1, talak jatuh talak 1. Kemudian besoknya antum jatuhkan lagi talak, jatuh talak 2. Besoknya lagi antum jatuhkan talak 3. Yang diperselisihkan para ulama itu kalau ada orang yang mengucapkan talak 3 sekaligus. Saya talak kamu, talak 3 sekaligus. Ya, atau dengan mengatakan saya talak kamu, talak kamu, talak kamu sekaligus. Khilaf para ulama dalam masalah ini. Yang sahih, yang rajih, wallahu alam, hanya jatuh 1. Sebagaimana dalam asar Ibnu Abbas bahwa talak 3 yang diucapkan sekaligus di zaman Rasulullah, Abu Bakar, dan 2 tahun di zaman Umar itu hanya dihitung 1 saja. Lalu ketika orang-orang bermudah-mudahan dalam menjatuhkan talak, maka Umar memberikan hukum bahwa siapa yang mengucapkan talak 3 sekaligus maka dihukumi 3. Dihukumi apa? 3 untuk memberikan apa? Sanksi atas mereka yang bermudah-mudahan dalam hal ini. Iya, Allahu a'lam. Adapun pendapat jumhur itu adalah pendapat Umar, bahwa orang yang mengucapkan talak 3 sekaligus maka jatuh talak 3. Tapi saya condong kepada pendapat yang pertama dalam hal ini, bahwa dia hanya jatuh berapa? 1 saja. Lalu Allah berfirman, wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, dan tidak halal untuk para istri menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan dalam rahim-rahim mereka.
Artinya tidak boleh para istri itu menyembunyikan apa? Kehamilan mereka. Ya. Tidak boleh. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Jika mereka para wanita itu, para istri itu benar-benar beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Iya. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka yang paling berhak untuk mengembalikan mereka dalam hal itu apabila mereka menginginkan islah perdamaian. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan kewajiban istri pun juga ya sama halnya dengan suami, sebagaimana suami wajib melaksanakan hak-hak istri, demikian pula istri pun wajib melaksanakan hak-hak apa? Suami, supaya tidak berat sebelah. Ya. Sehingga dengan cara seperti itu akan berjalanlah rumah tangga dengan cara yang baik sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Walirijali 'alaihinna darajah. Namun laki-laki tetap punya kelebihan di atas wanita. Di sini Allah mengingatkan ya bahwa laki-laki tetap tidak sama dengan wanita. Tetap laki-laki diberikan kelebihan atas wanita dari sisi akalnya, agamanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada para wanita apa? Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhab lirajulil hazim min ihdakunna. Aku belum pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya namun bisa menghilangkan pikiran laki-laki yang kuat dari kalian wahai para wanita. Ya, artinya ya wanita itu kurang akal dan agamanya. Apa kata para sahabiat? Apa kekurangan akal kami hai Rasulullah? Kata Rasulullah, bukankah ya persaksian wanita itu setengah dari persaksian laki-laki? Dan apa kekurangan agama kami? Bukankah wanita ketika haid tidak sholat dan tidak puasa? Berarti itu menunjukkan bahwa laki-laki diberikan oleh Allah apa? Kelebihan dari wanita dari sisi akal. Ya. Makanya Allah mengatakan walirijali 'alaihinna darajah. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha Aziz yang menunjukkan kepada ancaman. Dari kata izzah, artinya Allah Maha kuat untuk bisa mengadab kalian jika kalian menzolimi ya pasangan kalian itu. Hakim, dan Allah Maha bijaksana. Ya, di mana Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, dan Allah pun memberikan siksa pun sesuai dengan jenis perbuatannya. Ya, maka Allah Maha bijaksana. Dari ayat ini, akhi, kita ambil faidah. Min fawaidil ayah wujubu i'tidadil mutallaqah bi thalathi hiyad. Wanita yang ditalak suaminya wajib beriddah 3 kali haid. 3 kali apa? Haid. Ya. Namun dikecualikan yang pertama yang belum haid. Yang belum apa? Yang belum haid karena masih kecil misalnya, atau yang sudah tidak haid. Iya, apa namanya? Menopause, ya. Maka yang seperti ini iddahnya 3 bulan. Iddahnya apa? 3 bulan. Sama enggak, Pak? 3 kali haid dengan 3 bulan? Beda. Ya. Yang kedua dikecualikan adalah
wanita yang ditalak sebelum dukhul, baru akad langsung ditalak. Saya terima nikahnya fulana binti fulana gini, udah selesai. Pas udah akad, kok salah orang, bukan cewek ini. Udahlah saya talak, ditalak langsung. Itu pernah terjadi Pak, ada ikhwan ya, setiap hari ngelihat akhwatnya lewat, sering ketemu lah di jalan, cantik banget ini akhwat, dikejar sama dia, tidak cariin rumahnya, ketahuan rumahnya ini. Besoknya dia langsung datang ke rumah si akhwat itu, ketemu bapaknya, Pak saya mau ya menikahi anak bapak. Kata bapaknya, mau dinador nggak usah Pak, saya udah sering lihat. Kemudian nikah, pas dilihat salah orang Pak, ternyata bukan wanita itu terjadi Pak. Ini kejadian ini, salah satu ikhwan di Jogja sana. Iya. Tapi alhamdulillahnya sabar. Iya. Nah ini bisa terjadi seperti itu. Ya makanya kan itu hikmahnya supaya disuruh apa? Nadhar, dinadhar dulu. Ya, jangan pede aja yang ini rumahnya padahal bukan. Ya ternyata tetangganya. Ya. Nah, kalau misalnya setelah akad nikah langsung ditalak, maka tidak ada iddah. Tidak ada apa? Iddah. Iddah itu berlaku buat yang sudah disetubuhi, sudah didukhul. Iya. Dukhul itu yaitu berduaan dengan istrinya tersebut. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi ya wanita-wanita mukminah, kemudian kalian talak sebelum kalian sentuh mereka, itu menjimai mereka, maka tidak ada iddah buat para wanita itu. Jadi kalau dia langsung nikah nggak masalah. Yang ketiga yang dikecualikan yaitu wanita hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan. Memang ada fatwa dari Ali bin Abi Thalib ya, yaitu ila ab'adil ajalain, sampai dua ajal yang paling jauh. Namun diriwayatkan bahwa Ali rujuk setelah mendengarkan hadis bahwa iddah wanita yang hamil itu adalah sampai dia melahirkan. Kalau misalnya suaminya mentalak istrinya yang sedang hamil ya, ketika hamilnya 9 bulan, sah, talaknya jatuh. Kemudian dia melahirkan besoknya, maka ya selesai iddahnya, walaupun cuma satu hari. Ya. Nah ini tiga yang dikecualikan tentang masa iddah wanita yang ditalak, Pak. Adapun selain tiga ini maka masa iddahnya berapa tadi? 3 kali haid. 3 kali apa? Haid. Ya. Faedah yang selanjutnya, anna man faraqa az-zawja bi ghairi talaqin falaysa 'alaiha an ta'tadda bi 3 haid. Bahwa suami yang berpisah dengan istrinya bukan disebabkan talak, maka tidak berlaku iddah tadi. Suami istri yang berpisah bukan karena talak, maka tidak berlaku apa? Iddah 3 kali haid. Contohnya apa? Kalau si istri
mengajukan khulu. Mengajukan apa? Khulu. Kemudian khulunya diterima oleh qadhi dengan syarat mengembalikan maharnya. Setelah diputuskan oleh qadhi, maka diterima dan dipisahkanlah. Maka yang seperti ini cukup sekali haid. Setelah itu dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Beda dengan talak. Kalau talak menunggu sampai 3 kali haid. Adapun khulu maka cukup menunggu sekali apa? Haid saja. Misalnya dia minta khulu, khulunya ya diterima. Besoknya langsung haid. Setelah haid langsung boleh nikah, nggak masalah. Iya. Allahu a'lam. Sudah masuk Isya belum? Sudah. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.